Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan tutorial dalam mengolah data, yaitu normalitas data, terus variabel view, uji hipotesis yaitu uji T, dan uji korelasi person. Untuk yang pertama, di sini saya terlebih dahulu akan memindahkan data-data yang sudah saya persiapkan di Microsoft Excel ke SPSS yang saya punya, itu SPSS tahun 16, karena saya belum download SPSS yang terbaru. Langsung saja kita klik Ctrl C, terus kita paste di SPSS nya. Dan sekarang kita langsung aja ke variabel view untuk memberi nama dari masing-masing variabelnya. Yang pertama ini tinggi badan atau TB. Yang kedua yaitu BB. Dan yang ketiga yaitu JK untuk jenis kelamin. Di sini desimalnya kita ganti jadi 0. Namanya 0. Untuk label di sini kita bikin sesuai namanya, itu pertama tinggi badan, yang kedua yaitu berat badan, dan yang ketiga yaitu jenis kelamin. Tarik ses. Selanjutnya kita masuk dulu ke normalitas data. Tapi sebelumnya di sini saya mau mencari dulu nilai residualnya dulu, yaitu dengan cara klik analyze, lalu klik regression, terus linear. Di sini bagian yang tinggi badan, karena di sini kita mau masukin datanya itu pengaruh tinggi badan terhadap berat badan gitu. Kita masukkan tinggi badan ke independen dan berat badan ke dependen. Karena tinggi badan yang mempengaruhi, makanya dia diletakkan di independen. Langsung aja kita klik di sini save, dan di bagian save ini di residualsnya kita klik under standardize. Klik terus continue dan kita klik OK. Ini nggak perlu, langsung aja kita silang, klik no. Dan di sini kita sudah lihat dia sudah muncul variabel baru, yaitu res underscore 1, artinya itu nilai residualnya. Sekarang kita lanjut ke normalitas datanya. Di sini kita klik analyze, lalu kita klik di sini non parametric test dan pilih yang satu sampel KS ini. Lalu yang di understand the residual atau res underscore 1 ini kita pindahin ke test variable list dan checklist bagian normal, lalu klik OK. Dan di sini bakalan keluar nilai non parametric testnya. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau misalnya nilai signifikannya itu besar dari 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Dan sebaliknya, kalau misalnya nilai signifikan kita itu kecil dari 0,05, maka data kita berdistribusi tidak normal. Di sini kita lihat sendiri signifikannya ada 0,971 dan itu besar dari 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Jadi normalitas datanya, data kita berdistribusi normal. Tarik ses. Selanjutnya kita masuk ke variabel view. Di bagian jenis kelamin ini kita mau bikin variabel view-nya. Dan kita lihat di sini di bagian values, kita klik titik 3 ini. Lalu kita tulis value-nya 1 dan di bawah kita tulis labelnya laki. Oke, lalu kita add, dan untuk angka 2 di sini kita tulis perempuan, dan kita klik juga add, lalu klik OK. Dan kita mau lihat di data view-nya, dia masih berbentuk angka ya teman-teman.
Lalu di sini di bagian view, kalian klik, terus kita klik value labels. Maka dia bakalan kelihatan jadi kayak angka 1 tadi berubah jadi laki-laki dan angka 2 berubah jadi perempuan. Jadi begitu caranya buat membuat variabel view atau data view-nya. Oke, kita balik lagi ke variabel view tadi. Tarik Sens. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji hipotesis yaitu uji T, dan di sini saya sudah mempersiapkan HA dan H0-nya. Untuk HA-nya adalah ada pengaruh tinggi badan terhadap berat badan, dan untuk H0-nya yaitu tidak ada pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Untuk mengetahui HA kita diterima atau ditolak, langsung aja di sini kita klik yang analyze. Lalu di sini kita klik regression linear, dan untuk yang ini berat badan kita letakkan di dependent dan tinggi badan di independent. Untuk di save-nya ini kita hilangkan centangnya, continue, lalu kita klik OK. Di sini sudah dikeluarkan regressionnya. Di sini kita bisa lihat untuk uji T di koefisiennya ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk nilai signifikannya itu ada 0,586. Artinya tidak ada pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Kenapa begitu? Karena jika nilai signifikan kita besar dari 0,05, berarti dia tidak ada pengaruh terhadap berat badan. Pokoknya berarti dia tidak ada pengaruh. Kalau misalnya nilai signifikan kita, nilai signifikan yang ini kecil dari 0,05, berarti ada pengaruh begitu. Jadi dari data yang saya miliki ini, kita sudah lakukan uji T, maka tidak terdapat pengaruh antara tinggi badan terhadap berat badan. Berarti HA kita ditolak gitu. Itu bisa kita tulis di sini HA ditolak gitu. Jadi gitu cara kita melakukan uji hipotesis, yaitu uji T. Tarik Sens. Terakhir kita akan melakukan uji korelasi person, dan kita masih menggunakan data yang tadi. Pertama, langsung aja di sini kita klik analyze. Lalu kita klik di sini correlate ini, dan kita pilih yang bivariate. Dan data tinggi badan sama berat badan kita pindahkan ke variabel. Lalu kita yang person kita checklist, yang to tilde kita checklist juga, terus yang flex significant correlation juga kita klik. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita lihat di correlation-nya. Di sini kita bisa lihat nilai signifikannya itu. Kalau misalnya nilai signifikannya sama dengan atau kecil dari 0,05, berarti dia ada hubungan. Kalau misalnya nilainya itu besar dari 0,05, berarti dia tidak ada hubungan sama sekali. Jadi di sini kita bisa lihat di signifikan nilainya ini 0,586, dia itu besar dari 0,05. Artinya antara tinggi badan dan berat badan itu tidak ada hubungan gitu. Berarti tidak ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan karena nilai signifikannya melebihi dari 0,05. Jadi sekian dulu video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.